Nah, namanya novelnya Kak Bella ya. Bagus. Menurut ini kita lihat Oh, dulu covernya. Barat ini project jurusan romance ya. Ini tentang perbedaan gitu ya. Cinta dalam perbedaan. Grupnya ya pelangi indah karena berwarna-warni pada perbedaan, asalkan bukan dirinya sendiri dan berpikir untuk mencapai kebahagiaan. Hilarion Parharsa sejak SMA. Satu halangan terbesar terpaksa menerima pinangan Haikal Mahardika, pengusaha dan anggota DPR. Siriku hanya menjadi istri sirik kali ya, istri sirik, Siri kali ya? istri sirik. Siri atau sirik? Ya, sirik kayaknya. Salah, salah Sirik. tulis. Oh, gitu. Bertahun-tahun kemudian. Oh, Siri, Siri. Siri. Bertahun-tahun kemudian di sisiku kembali kembali bertemu Rion. Halangan terbesar apapun, oke, bagus ya ininya. Tentang cinta beda agama, ininya ada apa namanya konflik Oh yang ya. kayaknya keren ini ya. Konfliknya dia sudah jadi istrinya orang. Oh Istri iya. sirik lah dia. Iya, udah jadi Anggota istri orang tuh. DPR. Seru kayak. Iya, kayaknya Istri seru lah orang ceritanya. penting lagi. Mm-mm. Keren ya ceritanya. Kita buka ya. Bentar nih, aku udah so. Nah, ini perkataannya ya. Kita baca sekilas. Nah, ini ya memang project-projectnya ini romance ya. Ya, ini ada Tease Me, Baby, ada Arrange Love gitu ya. Ini apa ini? Kita lihat aja ya sekilas ya topiknya ya. Yang ada menghadapi tekanan ini. Ketika memutuskan bekerja sebagai tim pelan-pelan mulai membangun chemistry. Ini nggak tahu ya topiknya apa ya. Topiknya apa? Soalnya kan biasanya kalau project jurusan itu ada topik-topiknya gitu ya kak ya. Iya, biasanya pakai Ini tema. bagus-bagus. Tema apa macam kayaknya ya. Aku sih belum lihat ya temanya apa di sini. Kayak selamat mencoblos. Oh Kayaknya ini gitu. berarti waktu pemilu kemarin. Waktu pemilu kemarin kayaknya Nah, ininya. mungkin Apa tema namanya? anu Bikinnya. pejabat negara. Oh mungkin ya, mungkin ya. Yang ini apa nih? Yang lila nih. Hmm. Lila. Pejabat negara Hmm. juga ya? Ini lelaki arogan fetis penggoda lila untuk kesenangan semata. Gadis naif. Hmm. Apa ini? Berubah tatkala ikatan pernikahan bersama lila mungkin hubungan berujung pada Oh, mungkin kebahagiaan. kayaknya pernikahan yang terguncang. Kan Kayaknya tadi ya. juga pertama tadi ya. Mm-mm. Bersumpah merebut kembali mantan kekasih. Oh, kayaknya mantan kayaknya ini temanya. Oh, anu, Iya, cerita yang belum selesai. iya kayaknya ya. Soalnya ini tadi mantan, yang ini juga mantan Ya, nih. Dimulai oh dengan obat ya. perangsang menggerakkan malam. Eh, wah rame nih. Nah, ini istri kontrak. Namun tumbuh menjadi arogan, tidak berperasaan hatinya sudah ikut tertanam dalam tanah. Dimulai melunakkan hati mereka perebutan kekuasaan keluarga. Oh, anu ada politiknya ya pokoknya ya. Hmm. Oke, itu mantan. Nggak jelasin kita juga nggak tahu ya kayaknya tentang apa proyeknya. Mm-mm. Satunya. Mm-mm. Oh, sudah akhir hidup judulnya. Ya, akhir bulan Desember yang membawa hiburan. Di kalender tahun sini ibunya mendoakan nanti hidupnya tidak sempurna dewasa. Wah, ini kalau kita ya jadi tidak disingkan dengan masalah saran dan kiriman berbagai alasan sampai akhirnya dia terdampar di lembaga bantuan hukum pembela hak perempuan. Nah ini ciri khasnya Kabela ya, tokohnya selalu apa namanya lawyer, banyak kan lawyer ya. Oh ya, ya. Menyarankan dia mengambil profesi advokat kehidupan orang dewasa, bikin kesempatan lain mendapatkan uang yaitu menjadi driver ojol. Wih, keren ya. Iya, nah sini mas, Apa? turun sini saja mas, Udah 100 sebuah suara 100% wanita ini muda baru. memaksakan berteriak dan kenapa? Suaranya Kenapa? kecil Mbak. Padahal udah tak Kecil. bikin sampai 100 nih volumenya. Ha. Oh ya, ya ya. Enggak, sudah besar. Nah ya, lumayan. Oke, nanti Suaraku jelas. jelas. Terus izin saja, Mas. Sebuah suara mudah memaksakan berteriak mengalahkan dari mesin kendaraan bermotor yang bersautan. Penumpang ketiganya mengenakan rok sepan lutut lantaran tertutup jaket, Rian tidak dapat melihat kemeja yang dikenakan. Namun terlihat tujuan di aplikasi Rian yakin Mbak ini bekerja di pusat perbelanjaan. Motornya tinggi amat, Mas. Ya, teringat janjinya dalam hati bahwa kalau tabungannya cukup suatu hari nanti, dia ingin mengganti motornya dengan tipe yang lebih nyaman bagi pelanggan. Ya kalau cukup, kayaknya nggak usah jadi ojol ya, kalau duitnya cukup. Bener. Malah kalau bisa beli motor listrik saja dengan Pemprov Jakarta memasukin bensin sebesar 10%, ada wacana pajak kendaraan berbahan bakar bensin akan dinaikkan. Nah, ini khasnya Kak Bella ya. Kritisi ini apa namanya? Kritisi eh,
Hmm. politik-politik. Ya, mengembuskan nafas apalah artinya rakyat jelata seperti dirinya. Semua kebijakan pemerintah dalam posisi sulit. Bertahan pada keadaan sekarang, biaya hidup melambung, mau transaksi mengikuti aturan pemerintah butuh modal besar sehingga akhirnya hanya bisa pasrah mata nasib, meratapi nasib. Saya menyerahkan dan warna hijau. Makasih Mbak. Nih buat masnya penumpang itu memberikan selembar uang berwarna hijau sebagai tips. Hijau itu 20.000 kayaknya ya. Nah, tapi sekarang uang Ditabung, itu harus ditabung. dicermati sih. Bisa keliru 2050. Iya mirip-mirip ya warnanya ya Hmm. Bun. Ditabung Mas buat ganti motor. Jajanan SMA rasanya lebih banyak daripada ini. Namun senang bukan main, lumayan bisa buat tambah beli bensin atau kepisahan Mbak karyawan mal. Ditabung untuk beli motor. Makasih Mbak Rian menempelkan lembaran uang kertas di keningnya. Ada saja orang baik di dunia ini. Melanjutkan pekerjaan mengais tambahan rupiah, Rian melanjutkan perjalanan. Notifikasi ojolnya menginformasikan ada orderan baru. Rian memutuskan mengambil satu penumpang lagi sebelum melanjutkan perjalanan ke LBH. Syukurlah lokasinya dekat di Pisangan Baru. Malasnya Rian menyeberangi perlintasan kereta stasiun Pondok Jati, padat macet, dan rawan kecelakaan. Kondisi lalu lintasnya semrawut sebab dilewati jalur kendaraan dari 5 arah. Dari jauh sudah terlihat kepadatan antriannya, kendaraan berebut masuk, dan tidak mau kalah motornya, dia selipkan di antara kerumunan kendaraan roda 4 dan roda 2 lainnya. Klaksot bersautan, seakan tak menghargai nyawa pengendara mengeber gas merabas pengeringatan. Tak peduli kereta akan melintas, Rian bersama pengendara lain menunggu sirena peringatan kereta akan lewat berbunyi nyaring. Palang pintu perlintasan, Rion berada di barisan terdepan. Bisa saja dia mengikuti jejak pemotor nekat itu, tapi dia memilih nanti sampai kereta berlalu. Hal yang tak Rion sangka, seorang perempuan muda dari Tesla merah terjebak macet. Kejadian begitu cepat, Rian menyangka si perempuan mencari pertolongan sebab mobilnya mogok. Namun perkiraannya salah, perempuan itu berjalan tergopoh-gopoh ke tengah rel. Mungkin pikiran Rian sama seperti pengemudi lain bertanya, apa yang mau mbak itu? Apa mau mbak itu ya? Mau bunuh diri ya? Tidak pernah. Perempuan yang muda itu tidak ingin mencari bantuan. Dia berhenti di tengah kereta, memejamkan mata di tengah rel kayak ya, di tengah kereta. Keretanya belum lewat. April kali. Iya. Memejamkan mata, merentangkan tangan, memberi isyarat tabrak saja dirinya. Klakson-klakson berbunyi nyaring memberikan peringatan teriakan membahana. Awas mbak, ada kereta. Wah, minggir lo mau mati. Astagfirullah, mau bunuh diri cewek itu. Dan tak sempat berpikir lagi apa tujuan perempuan itu. Yang terlintas di kepalanya cuma menyelamatkan nyawa manusia. Dan melompat turun dari motor, dipeluknya pinggang si wanita sekuat tenaga menariknya. Waktu yang sangat tepat, sekian detik kemudian kereta melesat bagai peluru. Begitu cepatnya hingga Rion merasa akan terhisap. Rion melemparkan dirinya ke tepi. Tubuhnya mendarat di tanah berbatu, masih mendekap si wanita asing. Angin begitu kencang, menerbangkan debu. Kereta itu akhirnya menjauh. Rian terduduk di hamparan kerikil yang keras, hanya 1 meter dari lokasi wanita tadi mau mengumpankan dirinya. Wanita muda dalam pelukan Rian gemetar. Ah, nggak apa-apa, tanya Rian begitu gemuruh kereta hilang sepenuhnya. Nafas memburuk itu pecah jadi tangisan. Kenapa kamu nolongin aku? Harusnya kamu biarin aku mati. Jangan begitu mbak, balas Rion. Astagfirullah mbak, mau berdiri ya? Gak boleh gitu, malu sama hijabnya. Seorang ibu mendatangi Rion dengan wanita yang tidak dikenal itu. Jemarinya Oh, menudih ini bibir. berhijab ya ceweknya. Ah, ah, disertai amarah. Berarti yang Islam ceweknya ya. Rionnya beda Mm-mm. agama. Mm-mm. Tangis wanita semakin keras sementara kerumunan penonton menyemu. Ingin tahu kenapa? Mau bunuh diri ya? Tanya seorang pelajar SMA. Iya kayaknya. Serba pertanyaan senadario rendah bersautan melihat menutupi wajahnya. Udah bubar. Yang menghalau orang-orang yang menghubunginya. Bubar, bubar. Laki-laki tambun yang tampaknya adalah menjaga perlintasan mengusir dengan tongkat kayu. Lanjarnya astagfirullah, laki-laki berambut tipis dan perempuan mendekat. Lihat wajah parut bayinya tampak khawatir laki-laki itu membantu sang wanita berdiri. Kenal pak, tanya Rian. Majikan saya. Saya juga nggak nyangka Nunjani nekat keluar dari mobil. Alih-alih pergi, beberapa tangan memanfaatkan momen ini untuk membuat konten media sosial. Tanpa bertanya, mereka meredam kejadian menghebohkan itu dengan ponsel dan niat memviralkan. Jangan rekam, kata Rian. Bersama pria paruh baya yang mengenal kata itu, Rian tentunya ke Tesla. Sisa tangis si perempuan masih ada, namun nampaknya dia sudah lebih tenang. Ketika kepalanya menengadah ke atas, tatapannya bertemu dengan Rion. Gantian dirinya syok. Jane, kamu Jane Nora, bisik Rion. Kak Rion, Jane menjawab sama terkejutnya. Sudah, no, dicari bapak. Pria bayi itu tergesa masuk ke dalam mobil meninggalkan Rion tanpa ucapan terima kasih. Mau kupas yang sudah, jadi ada yang emosi itu dibangun dengan kita menampilkan secara visual gitu ya. Jadi mendeskripsikan secara visual. Yang kerasa banget itu adalah
gitu ya, riuh kayak gitu. Terus habis itu ini apa namanya? Nah, ini bagian mana tadi? Nah, ini macet, padat gitu ya. Semrawut. Ini visualnya ya. Kemudian yang audionya suara-suaranya orang gitu ya. Klakson bersautan. Terus gas ini ya apa namanya? Baunya ya. Jadi ada gas-gas gitu. Kerasa sih. Terus habis itu nah indera yang selanjutnya disebutkan lagi ini waktu dia menangkap ininya ya si ceweknya. Terus dia jatuh itu ya. Nah, ini dia kena Jadi ini apa? kejadiannya di palang kereta ya. Jadi Hmm, palang ya di depan palang palang kereta. perlintasan kereta. Ya, ini waktu dia habis nangkap yang Jiane waktu mau bunuh diri itu dia kan jatuh. Nah, itu ini aku kerasa banget sih jatuhnya terus habis itu kena debu ini kan kena angin yang kencang seakan terhisap terus kena kerikil yang keras waktu jatuh itu kerasa banget ya emosinya Sirion waktu apa namanya waktu dia buru-buru terus habis itu waktu dia narik si ceweknya ini gitu itu kerasa banget terus habis itu jadi Rionnya itu gesturnya ya kayak tadi itu dia apa Rionnya yang tadi nah ini Rionnya kayak dia gestur bersyukur banget dapat uang 20.000 gitu ya sampai ditempelkan di jidat kan ini apa namanya menandakan kalau dia tuh orang yang kesusahan banget gitu ya secara keuangan itu ya terus habis itu si ceweknya itu turun dari mobil Tesla ya kalau Tesla kan jelas ya mahal ya tapi dia malah mau bunuh diri jadi ada apa namanya kayak kontradiksi gitu bagus sih ceritanya udah dari bab satu udah menarik banget. Mm-mm. Ya, penokoannya penokoannya si pikirannya dia kelihatan ya kalau dia itu orang susah, pengalaman dia nyebarin lamaran tapi banyak ditolak, akhirnya jadi harus masuk di LBH gitu kan. Terus ya kerja jadi driver ojol juga. Jadi dia perjuangan banget. Perjuangannya kelihatan ya kalau penokoannya si Rion ini. Dari bab satu aja penokoannya udah kuat. Terus kalau si penokohannya Jiane ini misterius ya Mas Ian ya. Tapi karena dia di sini sudah muncul actionnya dia mau bunuh diri, itu kelihatan banget ya kalau dia itu ada ini apa namanya depresi mungkin ya ada depresinya karena nggak tahu ya masih bab satu ada apa yang membuat dia depresi. Menarik banget sih cara penyampaiannya ya bab satu udah sangat bagus banget. Ini cuma di Wattpad panjang ya. Babnya tuh sedikit aja. Ini Apanya? menit kayaknya, 3 menit apa 5 menit ya? Ya, 5 tiga menit menitan gitu. lah ya. Komen di komen. Eh, eh. Ya, kalau ingin dapat gitu ya, itu salah satu triknya itu adalah dengan ini ya, apa namanya, kita bikin bab yang pendek. Jadi bab yang isinya mungkin 300 atau 500 kata gitu ya. 500 kata lah ya, 500 kata satu bab. Terus habis itu tapi babnya panjang. Jadi eh, kalau nulis romance mungkin 60.000 kata ya. 60.000 kata kalau dibagi 500 berarti jadinya berapa? Serat, 120, eh? 120 bab. Ya 120 bab ya. Om. Hmm. Nah itu kan karena akan ada apa namanya?
akumulasi view dari bab ke bab itu yang membuat view-nya itu bisa jadi besar gitu ya view-nya. Jadi bisa sampai jutaan. Kebanyakan itu yang babnya itu memang panjang-panjang gitu ya, cerita yang view-nya jutaan. Ini kena banget ya, pancingannya ada, jadi kita bisa begitu baca bab satu ini langsung kepengen baca bab selanjutnya. Kan kita penasaran ya, kenapa kok si Jian itu pengen bunuh diri gitu ya. Terus, oh ternyata Sirion ini kenal sama Jiane gitu ya. Terus apa hubungan mereka itu kan bikin penasaran ya, walaupun sudah ada di grupnya tadi ya, sudah dijelaskan kalau mereka itu apa namanya pernah saling suka tapi gak bisa bersama karena ada perbedaan agama kalau nggak salah tadi ya. Terus Jane sekarang udah jadi istrinya anggota dewan gitu ya. Tapi cuma istri siri. Nah, Sirion ini profesinya dia kebetulan adalah lawyer ya di LBH. Nah, berarti nanti mungkin ada ini dia bisa membantu si cewek ini ya untuk menghadapi suaminya itu mungkin ya. Bisa jadi. Karena dia LBH-nya Bisa itu jadi juga lawan politik suaminya. Misalnya mm-mm. tentang dia bagian apa? Mana tadi? Lembaga pembela hak perempuan ya, pas banget ya. Jadi dia pas Oh, di kerjanya di LBH yang pembela hak perempuan. Berarti kan nanti kemungkinan dia bakal bantuin Jiane buat lepas dari suami sirihnya gitu ya. Soalnya kan istri sirih gak dapet apa-apa ya. Kan secara hukum dia nggak punya ya. legalitas gitu ya. Iya. Ini menarik ya, menarik banget ceritanya untuk dibaca bab selanjutnya. Eh, mau sharing-sharing, Sharing Mom? apa ya? Sharing-sharing, Sharing tentang sharing tentang ceritanya Mom yang baru atau apa gitu. enggak, baru nyiapin cerita untuk KBM aja sih. Oh, KBM. Nulis di Iya, KBM lagi KBM ya? itu banyak event, jadi bisa ikutan gitu. Iya, iya. Aku Soalnya udah. Botis kan udah nggak ada untuk tahun ini ya, untuk bahasa Indonesia. Oh, tahun Cuma ini udah ada, nggak ada. ya, mereka cuma Hmm. buka untuk Spanyol, Mm-mm. Filipina, sama Inggris. Hmm. Mm-mm. Jadi kita mesti awas-awas tuh. Siapa tahu nanti ke depannya fitur-fitur untuk user bahasa Indonesia kan bakal dikurangi. Wah. Ya, Ya, jadi ya, semakin ya, susah ya. kan dapat membaca kalau kalau mereka Mm-mm. melakukan seperti itu ya. Jadi kita mesti Mm-mm. cari ini lain tuh, platform lain memang. Kalau Heeh. sekarang lokal paling gede komunitasnya ya KBM ya. KBM besar. Karya Karsa juga lumayan sih, Ya, Mom. Mm-mm. Nah, Menurutku ya, Karya Karsa itu enak. Soalnya kalau KBM itu Karya Karsa royaltinya, juga ini. royaltinya ini apa namanya, lebih sedikit ya daripada Karya Karsa. Kalau nggak salah KBM Mm-mm. itu semakin banyak kita hasil penjualannya itu semakin sedikit royaltinya. Jadi kalau di atas Benar. 5 juta itu 65% kayaknya ya. Kalau di Ya, KBM betul. kan, iya kalau di Karya Karsa kan 90 ya. Iya. Berapapun itu royaltinya 90%. Aku lebih suka di Karya Karsa Tapi sih. Karya Karsa misalnya kalau Wattpad nggak ada gitu, kayak Karya Karsa susah nggak dapat membaca. Nah itu aku nggak tahu ya, nggak tahu Nah Mom. itu. Tapi kalau apa namanya kita sudah punya follower di Karya Karsa, misalnya udah apa namanya berapa 1.000 lah, itu kayaknya kita kan bisa ini promonya lewat Karya Karsa aja gitu ya. Mm-mm. Iya, mereka Ya, sediakan fitur promo juga. mm-mm. Kita bisa ini apa namanya itu broadcast gitu ya, broadcast message Mm-mm. kalau kita habis eh, update cerita. Jadi kalau kita habis update cerita langsung kita broadcast message-nya. Kalau apa namanya saya baru update cerita, yuk terus kita bikin sinopsis babnya gitu, kita kirim langsung nanti masuk semua kan di chatnya mereka nanti langsung mereka baca gitu. Ya. Cuma ya kayak Karya Karsa tuh ngeri-ngeri sedep ya. Kalau dia misalnya ada laporan tuh langsung satu akun hilang itu loh. Ah Nggak ada ya. peringatan, nggak ada apa itu. Ya, kita kan nggak tahu ya orang laporkan masalah apa gitu. Iya Kan iya. ada penulis yang belum lama tuh penulis yang famous banget kan. Akunnya Mm-mm. juga itu di Iya. Karya Karsa. Itu karena mereka ketat di segi itu apa namanya? eh literasi yang ini loh, Mom, yang enak-enak itu loh, Mom.
Iya, tapi Ya, kayaknya penulisnya itu siapa sih namanya itu ya? Itu tuh nggak nulis yang enak-enak kayaknya loh. Kalau nggak salah ya. Waktu itu iya. waktu rame aku sempat stalking juga akunnya. Oh iya, tapi uang yang di Karya Kasa itu dia jualan bab yang khusus enak-enak. Aku pernah tahu itu. Gitu. Heeh, Hmm. jadi kalau ceritanya dia umumnya enggak umum yang di umumnya di Wattpad itu emang biasa aja, gak ada ininya. Tapi di Karya Karsa itu dia jualan khusus bab yang ada ininya, ada enak-enaknya. Makanya kena gitu. Ya, hampir Ya, hampir semua ya. Sebagian besar mm-mm, ya gitu ya. Ada mm-mm. bagian enak-enaknya tinggal di report apa enggak gitu aja Heeh, sebenarnya ya, kan. ya, gitu. Jadi kalau kalau aku ya, memang nggak berani ya kalau aku nulis bagian enak-enak itu aku biasanya apa namanya cuman sampai ini peluk aja kalau ya. Kalau aku cuman Ya sampai kayak peluk. itu siapa sih? Heeh, Yang kemarin aku editin itu ya, si yang bidan sama dokter mm-mm. Pokoknya Rangga kah? aku cuman sampai Eh, peluk aja. Terus habis itu yang sampai bagian skinship aja. enak-enaknya di skip. Eh, Jadi gak apa namanya nggak dikasih tahu ke pembaca ya. Pembaca kan sudah tahu lah ya. Kalau gitu habis setelah itu apa kan mereka udah bisa mengira-ngira sendiri. Hmm, gitu. Jadi kalau aku nggak apa namanya yang bagian itu nggak secara eksplisit gitu. Pokoknya dilewatin aja yang bagian itu. Soalnya nggak berani juga sih. Mm-mm. Kalau mom gimana mom? Ada apanya? ya bagian enak-enak ada ya Ya ada yang memang jelaskan. error romance kayak Love Nah, You error mom. Still, Scout. Ya Mm-mm. memang gamblang lah. Oh, konfliknya kalau Love You Still kan memang konfliknya konflik ranjang. Iya konflik utamanya ya mom ya. Ya, punya istri yang Mm-mm. nggak terpuaskan oleh suaminya gitu kan. Mm-mm. Ya, konflik ranjang ya balik ke situ pasti. Oh, yang otongnya itu ya, otongnya hilang itu ya, Mom ya. Bukan, Oh, bukan. bukan. Yang age gap, yang Oh, suaminya 38 istrinya 20 tahun. oh, itu suaminya impoten. Enggak, cuma apa ya dia itu rada-rada ego terus gak apa nggak update soal seks gitu karena kan dia Oh, dibesarkan secara santun gitu kan. oh, Nah, berarti jadi ini maunya asal main cepet cuples, ya. asal dia Mau main, asal cuples, asal dia puas udah dia nggak mikirin istrinya gitu. oh, maunya main cepet aja. Ah, bener. Terus ibu ya kan kerjaannya banyak, dia satu rumah, dia tuh tinggal di lantai 3, lantai 1 sampai lantai 2 itu dibikin kantornya dia gitu. Jadi Atasan. 24 jam itu bisa turun ke kantor dia itu gitu. Ya, istrinya Hmm, terlantar lah istrinya. istrinya di Terus atas doang. pas zaman COVID istrinya biasanya sibuk gitu, ini anak mahasiswa, terus dia Mm-mm. harus dikurung selama COVID Mm-mm. itu kan. Mm-mm. Jadi cari pelampiasan ya kira-kira begitulah. Mm. Seru-seru, Mom. Seru. Kapan-kapan kita ini ya, kapan-kapan kita review ya. Minggu depan mau di-review, Mom. Aduh, jangan deh nanti terpromosikan yang gitu-gitu tahu-tahu di ban orang. Ya kita review bagian Kita yang tuh nggak juga ada itunya. Nanti kita review yang bagian yang nggak ada itunya, nggak Mom. ada dong Mbak orang konflik ranjang ya pasti konfliknya di itunya. Semuanya ada itunya ya. Oh Nggak iya semua ya. bab sih. Nah, kan nggak semua bab ada itunya. Nanti kita bisa bahas bab yang nggak ada itunya. Ya Mbak Ra baca deh. Oh Itu di iya. prolognya udah udah isinya itu. Iya, konflik utamanya ya soalnya ya. Oke, oke. Hmm. Emang kalau ini ya, apa Bahas yang namanya? lain aja kan ada Eh, ceritaku yang bukan ini Oh, juga ya. oke, oke, Yang oke. bukan ada Oke, oke. hisfiknya ada 2. Itu aku penasaran Terus sama itu sih. Apa namanya? Cool Guy Next Door itu loh. Penasaran aku. Full Guy Next Door. Full Guy Next Mm-mm. Door itu masalah Ini ya, apa ya? ibu. Itu Itu ya yang orang intinya vegetatif ya. dia ini Ibunya merawat vegetatif. ibu yang sakit yang Vegetatif ya ibunya ya. enggak, enggak Oh enggak kanker vegan.
kanker kanker payudara, kanker mama. Oh, Heeh. kanker. Tapi nggak sampai Nggak vegetatif. nggak vegetatif ya. Jadi Kalau masih nggak, bisa jalan-jalan terus gitu kan ya. orang mau meninggal tuh baik banget gitu. Hmm, 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 hmm. Hmm, hmm, hmm. Enggak sih, cuma dia di tempat tidur, terus ya itu kan orang hampir meninggal itu kan biasanya malah nyengit apa sih bahasa Jawanya nyengit ya kan? Nah, ya, Dia ini jadi agak. tekanan batin karena merawat ibunya. Hmm, 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 hmm. Ya, terus habis itu sebelah rumahnya ada ini ya, ada mas-mas ganteng yang menjadi pelipur lara gitu ya. Oke, oke, nanti aku baca yang Golgainester. Ya, itu Penasaran. judulnya udah aku ganti deh. Ajusi vs Opa kayaknya. Ajusi vs apa? Eh, oh iya, Nah, oh iya, oke, oke. Mom, ini apa namanya? Kayaknya kurang 1 menit lagi. Soalnya kan aku pakai gratisan ya. Ini anu apa namanya? Ada limitnya. ya Limitnya, kan? Oh iya. limitnya 1 menit Hmm. lagi. 50 menit kan ya? 50 menit ya? 1 menit Ya, limitnya. nanti kan hilang sendiri. Oke, ya. Berarti terima kasih banyak ya, Oke, Mom ya. makasih Mbak Udah, Lan. udah Semoga sukses. datang. Ini Ya, mah, mungkin ke depannya bisa untuk orang kalau fokusnya ke apa namanya ke bagaimana promosi mungkin bisa diceritakan ini kenapa karya ini kok bisa menarik oh begitu ya, kira-kira clue-cluenya di mana supaya mereka nanti bisa juga menerapkan ketulisannya gitu Mbak. Ran. ya, 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 Mom. Nanti anu ya. Kait-kaitnya itu loh, kait-kaitnya ke yang menarik pembaca. Heeh. Jadi kita review naskah yang ini ya, naskah yang udah banyak view-nya ya, berarti ya. Ya, Yang apa aja mungkin ya. Kadang kan ada naskah yang, oh kalau naskah ini segmennya ini, kalian nulisnya harus ini, kait-kaitnya, kait atau pancing-pancingnya kalian harus masukkan ini, kira-kira gitu. Kalau naskah yang ini, naskah model begini, segmen pasarnya ini, kait-kaitnya apa gitu. Kayak naskahnya Mbak Ra itu yang aku edit itu kan cakep banget.